Dan namun juga ada yang juga yang berasal dari Bali gitu. Nah, dengan adanya acara ini, acara seminar dan sumpah profesi ini, kami berharap ke depannya organisasi Pari Pengda Bali tetap berkoordinasi dengan institusi, tetap bersinergi dengan institusi agar ke depannya calon-calon anggota baru Pari lebih mengenal lagi apa yang di wadah yang akan menaungi mereka saat mereka nanti menjalankan profesinya gitu. Kemudian dengan terselenggaranya acara ini kami juga berharap adik-adik mahasiswa yang akan lulus terutama pada tahun 2020 ini dapat terwadahi melalui organisasi ini mulai dari awal gitu ya, terutama memandu langkah-langkah dalam proses pengurusan STR nanti gitu karena eh, STR ini merupakan syarat utama untuk bisa menjalankan profesinya, terutama untuk kalau dari segi kasarnya mereka tidak bisa kerja tanpa adanya STR gitu. Nah, STR inilah tonggak yang mungkin ya dijadikan momok juga ya untuk adik-adik karena STR ini harus melalui perjalanan yang cukup rumit terutama ujian kompetensi nasional gitu. Jadi saya harap nanti organisasi profesi pari khususnya Pemda Bali ini mampu untuk memadai memberikan atau menampung semua keluh kesah calon anggota barunya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Nama Budaya. Baik, terima kasih Ibu Iva untuk sambutannya pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Atnyana SH MKN. Kami persilahkan Bapak untuk waktunya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera, salam, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, pertama-tama tentunya tentunya kita mari panjatkan puja dan bersyukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kita semua sekarang walaupun bertatap muka secara online, saya yakin semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Terutama teman-teman yang berprofesi sebagai radiografer. Yang saya hormati pengurus pusat nih yang diwakili oleh Pak Agung Fance dari DPD Pari, kemudian Ketua DPD Pari Bali, Bapak Putu Adi Susanto, ini orangnya sangat charming nih, jadi meriah Pari Bali. Dan konon Pari Bali yang paling banyak anggotanya dan paling rame ya Pak Putu Adi ya. Kemudian Direksi Atur Bali yang dalam ini mungkin hadir Bu Ipa saja, Bu Ipa sendiri ya. Ya yang lain sibuk, tadi Pak Yuda juga membantu saya kegiatan di kampus Bali Dwipa tadi. Dan Pak Direktur masih terganggu sedikit kesehatannya, masih belum fit sekali. Dan tentunya teman-teman anggota Pari dimanapun berada, tetap semangat. Nah saya ya memang Pari ini terutama radiografer senior ya Pak Adi, Bung Pancel dan yang lainnya termasuk di WIPA. Ya ini salah satu yang memang saya ajak membangun Katro Bali gitu. Jadi saya mendirikan Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali, pun ide awalnya dulu pertama kali muncul untuk menyelenggarakan pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Nah ini juga berasal dari teman-teman radiografer yang pada saat itu memang mengalami kebutuhan yang cukup mendesak karena memang sesuai dengan ketentuan undang-undang semua
institusi rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah dan Sangla pada saat itu memang harus dilakukan akreditasi rumah sakit, dan memang syarat minimal tenaga kesehatan termasuk radiografer itu harus minimal lulusan D3 gitu. Nah ini yang melatar belakangi waktu itu memang saya sudah dari awal dulu ingin sekali punya, bahkan sudah saya laksanakan beberapa kegiatan untuk di bidang pendidikan, dan dengan adanya bukan kasus sebenarnya, jadi tantangan bahwa kekurangan radiografer yang ada di Bali dan kita harus mencetak radiografer yang andal dan profesional dan sekaligus religius. Nah itu sehingga memang yang pertama kali yayasan ajukan perizinannya adalah mendirikan Atro Bali. Jadi Atro Bali memang namanya, akronimnya aja sudah panjang sekali ya, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali. Khas sekali gitu. Nah ya puji syukur perjalanannya sangat bagus, dan alumni Atro Bali ya sebagaimana disampaikan oleh direksi tadi Bu Iva ya, penyumbang anggota Pari Bali terbanyak ya Pak Ketua Adi ya, bahkan jadi terbanyak di Pengda Pari se-Indonesia, jadi paling banyak anggotanya di Pengda Pari Bali, dan itu disuplai oleh lulusan atau alumni dari Atro Bali. Nah tentunya kami yayasan tak berhenti melakukan inovasi dan pengembangan dari teman radiografer, dan saat ini yayasan sudah Atro Bali artinya sudah membuka program D4 yang saat ini sedang memasuki tahap untuk akreditasi, jadi prodi D4-nya. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya juga minta dukungan dari teman-teman radiografer. Doanya mudah-mudahan di akreditasi ini dapat lulus dengan hasil memuaskan minimal B, sehingga nanti yang D3 baik di Bali maupun dimanapun, nah itu bisa melanjutkan D4 ke di Atro Bali. Nah kami pun tidak berhenti sebenarnya langkah-langkah ini, nah kami akan terus kembangkan, dan yang paling memungkinkan untuk kita kembangkan Atro Bali adalah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu, Kementerian Dikti, ya kita kembangkan menjadi politeknik begitu. Jadi nanti Atro Bali akan jadi cikal bakal politeknik, dan nama Atro Bali ini tetap kita pertahankan. Jadi namanya nanti Politeknik Atro Bali seperti itu, sehingga supaya kita bisa nanti mengembangkan prodi baik S2, jadi magister terapan di bidang radiologi, dan bisa juga nanti ke S3-nya di dokter terapan di bidang radiologi. Nah ini calon-calon dokter dan calon-calon profesor dari teman-teman radiografer sudah banyak ini Pak Ketua Adi, Pak Tung Anca mungkin nanti, nah, termasuk Bu Iva nanti bisa jadi dokter dan bisa jadi profesor. Saya nggak tahu, sekarang saya belum pernah mencari, men-searching apakah sudah ada profesor di bidang radiografer ya Pak Putri Adi atau Pak Panja, sudah ada guru besar di bidang? Seingat belum, saya Pak. Belum Pak, sampai ini belum Pak. Ya baru. Kalau dokter udah banyak Pak. Dokter tapi di bidang radiografernya maksudnya? Dokter kalau untuk radiografer ada yang lain. Kalau dokter untuk radiografer belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Ya sekarang artinya basicnya radiografer, nanti banyak ambil S2-nya kan seperti BIPA pun tidak di radiografer kan artinya begitu. Jadi ada yang di bidang-bidang lain yang terkait. Tapi memang kalau kita kembali sekarang ke program dari pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namanya Kampus Merdeka. Nah karena beliau menteri memang seorang praktisi mungkin di bidang bisnis, memang menurut beliau, dan ini memang benar berkaji dari beberapa pakar dan sarjana, jadi tidak ada satu profesi pun sebenarnya yang monodisiplin seperti itu, sehingga diunjukkanlah namanya
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka seperti itu. Jadi ada peluang 3 semester Selanjutnya kita akan untuk bisa belajar di prodi lain, bahkan di kampus lain seperti itu. Nah, mungkin juga radiografer mungkin perlu nanti mempelajari profesi-profesi yang lain yang terkait dalam pelaksanaan profesinya. Nah, seperti mungkin ya manajemen, ya hukum, ya ekonomi dan sebagainya. Nah, ini Pak Agung Panca kan sudah bukan radiografer murni lagi, sekarang sudah jadi pengusaha kan begitu, sudah bikin klinik dan sebagainya. Nah, itu mungkin perlu manajemen, belajar ke sana, bisnis, akuntansi dan sebagainya. Jadi merangkap, tapi basicnya memang seorang radiografer yaitu menjadi kompetensi khususnya yang harus terus dikembangkan. Dan profesi ini tidak hanya profesi, cuma ada radiologi. Kalau ada radiologi, ya pasti nggak akan lengkap. Kalau nggak ada radiografer, nggak mungkin hanya seorang dokter spesialis radiologi, pasti ada radiografernya. Itu kan ada alat. Alat sesuai dengan ketentuan undang-undang kesehatan yang harus mengoperasikan alat-alat itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, jadi dalam kesempatan ini tentunya saya mengucapkan selamat ini atas kinerja Pemda Bali yang telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan menjadi inspirasi dan contoh dari kegiatan dari Pemda Bali di seluruh Indonesia. Dan ya kerjasama dengan Yayasan dan Atro Bali yang nanti kita kembangkan menjadi Politeknik Atro Bali ini terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depannya. Ya kita harapkan nanti seperti tadi, nanti banyak anggota dari Pari Bali yang bisa meningkatkan karirnya, ya, yang jadi dosen maupun yang mau jadi personal maupun yang bisnis. Nah nanti bisa juga kalau nanti mau belajar hukum bisa di Universitas Bali WIPA, mau belajar akuntansi bisa di Universitas Bali WIPA gitu. Nah nanti kalau masalah biaya kuliah ya biasa seperti yang saya cincin lah bisa dibicarakan. Yang penting ada niat dulu, nah dan semuanya bisa jalan. Nah silakan, kalau bagi saya tidak masalah. Yang penting itu bisa mendorong, menunjang karir teman-teman dimanapun. Jadi radiografer yang jadi pengusaha, radiografer yang mungkin nanti perlu jadi memperdalam di bidang hukum kan seperti itu. Nah itu silakan. Nah kita ada 2 institusi pendidikan sekarang, ada Atro Bali yang saya sih tetap semangat, selalu semangat, dan mudah-mudahan teman-teman juga tetap mendukung dan semangat untuk kita kembangkan jadi Politeknik Atro Bali, dan ada Universitas Bali WIPA. Nah demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya dalam kondisi pandemi COVID ini. Nah sekarang walaupun sudah masuk new normal, nah ini di masyarakat di sana banyak yang salah menanggapi sehingga terjadi euforia kebebasan, dan dampaknya sekarang Bali menjadi banyak sekali kasus, tambahan kasus yang seperti yang terjadi di Jakarta. Bahkan kemarin saya nonton televisi yang rencana Bali akan dibuka destinasi wisata internasionalnya di 1 September, nah itu beberapa menteri merekomendasi itu ditunda atau jangan dulu seperti itu. Jadi kan ini sudah jadi warning juga bagi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya bagaimanapun sebaiknya apa yang sudah diberikan guidance oleh pemerintah kita laksanakan semaksimal mungkin. Bisa di rumah, kalau keluar yang menggunakan masker, harus cuci tangan, kalau jalan-jalan jangan lupa bawa hand sanitizer sehingga tangan kita selalu higienis. Bila perlu ya wajah kita memang kita lindungi dengan perlindungan yang maksimal, menggunakan masker, bukan menggunakan face shield bila perlu, dan yang pasti memang menghindari sebesar mungkin kemungkinan untuk bisa kontak kumpul-kumpul dengan orang lain ya gitu ya, dengan orang-orang yang tidak kita kenal, karena kita tidak pernah tahu apakah orang itu positif atau tidak, karena
yang menjadi momok sekarang adalah OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, itu banyak sekali yang menjadi penularan. Bahkan kemarin saya lihat di WhatsApp ada testimoni dari dokter spesialis di Sanglah. Nah, itu tertular dari suaminya karena baru selesai mengadakan acara adat kampung ya, dokter psikiatri ya, Pak ya? Dokter psikiatri. Nah, itu dia menyampaikan testimoni kenapa sampai terkena COVID seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi, selamat pada teman-teman Pari Bali untuk terus mengembangkan organisasinya. Mudah-mudahan ini Pari Bali nanti bisa menjadi ya, contoh dan unggulan lah ya, organisasi pari daerah yang ada di Bali yang menjadi pelopor, dan mudah-mudahan nanti ya sinergi dan kerjasama dengan yayasan dan dengan dunia pendidikan yang ada di bawah yayasan nanti bisa. Jadi jangan melulu diatro, coba nanti yang bisa kita kembangkan kerjasama dengan Universitas Bali BIPA-nya, misalnya nanti teman-teman Pari Bali ingin pendidikan singkat atau pelatihan psikologi, nah kita ada prodi psikologi, mau belajar hukum mungkin atau kesehatan sedikit, atau ada yang mau kita seminarkan kerjasama hukum yang berkaitan dengan kesehatan, terutama dengan radiografer, mungkin bisa kita adakan kerjasama. Demikian dari saya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera, salam, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Wayan Atnyana untuk sambutan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Waketum Pari Wilayah 6 sekaligus penasehat Pari Pemda Bali pada Bapak Anak Agung Pancalimantara SKM. Kami persilahkan sekaligus untuk membuka acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih, Nah. Ini bagus ya. Cukup suaranya? Ya, oke. Pak Nyana, ini lama nggak ketemu ya, kangen banget ini. Sudah lama nggak ketemu, ini ketemunya di online ini kita. Gimana, sehat Pak ya? Semoga tetap sehat ya. Pertama-tama yang terhormat ini Direktur Bali yang diwakili oleh Bu Ipa. Semoga selalu sehat ya Bu Ipa. Ketua Pemda Bali yang luar biasa ini, yang membawa kita ini ke mana-mana ini, Pak Putu Adi ya, udah gitu buat semuanya bisa hadir, panitia, ketua panitia Pak Nyoman Srimo yang membiasi acara ini, semoga bisa berjalan dengan baik karena acara ini panjang, nanti sampai bertahap ini sampai tanggal 25 berapa itu Bu, 5 kali pertemuan ini dari hari ini dan seterusnya nanti. Pak Wayan ini saya kenal beliau ini emang dari sebelum nikah dengan Bu Dr. Margi juga saya sudah baik sama beliau. Betul orang ya bisa dianu lah, sebagai panutan lah, ini semangat yang luar biasa ini Pak ya, ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa tadi saya sampaikan ke adik-adik ini, saya sebut adik-adik aja lah karena dari usia double rasanya ini, usianya itu masih dini sekali ya. Semoga bisa bergabung dengan kita ya. Nanti seperti Ibu Ipah tadi sudah sampaikan, terdaftar schedule acaranya nanti wisuda setelah itu baru nanti bergabung dengan kita. Nah, sebelum bergabung kita ini dari kemarin kita udah diskusi panjang, kita udah rapat di Pari Pemda Bali gimana membekali adik-adik kita ini nanti ke depan, karena memang ke depan ini memang ijazah itu nomor sekian gitu ya. Jadi yang penting itu izin kerja semuanya itu. Jadi prosesnya itu juga sekarang baru. Jadi kebetulan
Dulu basis STR itu ada di MTKI ya, sekarang basisnya jadi di KTKI ya, KTKI. Jadi memang itu sistemnya semua online. Ada satu persyaratan-persyaratan yang memang harus diikuti seperti sumpah profesi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini tidak boleh dihilangkan. Jadi karena ini adalah satu persyaratan yang harus dilengkapi. Kalau memang itu nggak bisa bisa lengkap ininya persyaratannya itu. Jadi bisa STR-nya tidak bisa diproses ya. Jadi tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Wayan, Bu Ipa, Pak Putu Adi tadi, Ketua Panitia, Pak Nyoman Srimo tadi, Nana sebagai pembawa acara yang luar biasa sekali ini. Tadi kalau saya petik dari Pak Wayan sih tadi apa yang disampaikan dengan berkembangnya Atro Bali menjadi politeknik, apalagi nanti sudah Bali Dwipa, sudah ada, artinya tidak kurang lah kalau teman-teman itu bikin maju lebih ke depan gitu ya tentang pendidikan. Saya apresiasi betul ini dari Pemda Bali ini kan, kalau di sisi di pusat lah, anggap kita di pusat. Mohon maaf hari ini saya atas nama Pari Pusat, kebetulan posisi saya ada di Wapetum, yang mulia ya apa yang disampaikan Pak Putu Adi tadi. Saya kebetulan punya wilayah untuk Bali, NTT, NTB, Papua Barat seperti itu. Jadi itu wilayah-wilayah yang binaan saya lah, anggap binaan gitu ya. Jadi karena Waketum itu sudah terbagi dari 1, 2, 3 sampai 6. Di samping itu kita juga Ketua Pemda kita juga Pak Putu Adi juga sebagai pengurus pusat ya. Ada juga satu lagi si Irma juga sebagai pengurus pusat. Putu Adi adalah bidang asid ya, IT, bagian IT sana informasi. Dan kalau Irma mungkin hubungan luar negeri kalau tidak salah, bidang hubungan luar negeri. Jadi kita bersyukur luar biasa, kita orang-orang kita Pemda Bali ini banyak mendudukan wakilnya di Pari Pusat ya. Kalau saya sendiri di Pari Pusat sudah di kepengurusan yang sekarang ini sudah 2 periode, 2 kali, kemarin dan sekarang di periode ini 2024 ya, udah dia 2024 ya. Sebelumnya kepengurusan atas nama Pak Agamal, ketua kita, saya juga terlibat di situ. Artinya hampir kalau hitung periode saya sudah hampir 4 periode lah di. Pan, matiin dulu Pan, TV-nya Pan. Pan. Pan, matiin dulu TV-nya, matiin. Matiin TV-nya. Matiin dulu, Bapak sinyalnya nggak bisa. Dalam hidup saya ini saya besar sekarang ini adalah dasarnya belajar. Jadi itu yang membuat saya lebih semangat gitu ya. Dasar apa yang bisa saya nikmati sekarang ini, dasar saya adalah belajar ya. Dia tidak panjang lebar ya, jadi sudah banyak yang disampaikan ya. Nanti ada diskusi banyak yang setelah ini saya juga akan menyampaikan beberapa tentang perusahaan. Untuk itu atas izin Ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara yang dimulai pada hari ini tanggal 21 Agustus yang akan berakhir nanti schedule-nya kalau tidak salah 5 kali, yang terakhir tanggal 5 September. Nanti besok juga mudah-mudahan pada tanggal 25 bisa Pak Ketua Umum kita bisa bergabung ya. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik anggota baru bisa bergabung seluruhnya tanpa ada yang ini momen yang luar biasa. Mohon manfaatkan betul ini ya. Nanti kita akan beberkan semuanya, kita akan apa sih isi rumahnya Pari ini gitu ya. Rumahnya Pari ini apa sih isinya, nanti
biar adik-adik itu paham betul ya, nanti sudah masuk di keanggotaan tahu rumahnya, isi rumahnya ya. Jadi itu dulu dari saya, dengan mohon kepada Ines Nurdiwasa, semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Saya nyatakan acara ini kita buka untuk sampai terakhir nanti. Itu Pak Ketua, kita nyatakan acara dibuka. Terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam budaya. Baik, terima kasih Pak Agung. Mohon disampaikan yel-yelnya Pak Agung, mohon dibantu. Oh iya, sampai lupa. Salamnya Pak Agung. Iya, salam dari Gaper ya. Salam sejahtera. Bersama sejahtera mendunia. Bersama Sejahtera mendunia. mendunia. Bersama sejahtera mendunia. Oke, ini makanya kalau tidak diingetin gini jadinya ya. Sadar. Jadi kalau tidak diingetin lupa jadi yel-yelnya. Bahwa ini yel-yel yang harus kita sampaikan di setiap acara-acara event ini ya. Ya wajib ini makanya ini kan ya karena ini ya dengan adik-adik terutama adik-adik kita yang baru bergabung hari ini bersama kita ini. Jadi di hari ini ada yel-yel yang wajib hukumnya disampaikan atau diucapkan pada acara-acara yang sifatnya resmi seperti sekarang ini ya. Jadi ada yang bahasa begini, bersama sejahtera mendunia. Itu bahasa tiga kata yang harus kita ucapkan. Bersama ya seperti sekarang ini, kebersamaan ini sejahtera semua radiografer yang ada, radiografer di bumi Indonesia ini, semoga semua bisa sejahtera. Kalau mendunia ya sudah, kita sudah menjadi anggota untuk SDR ini. Jadi kita sudah pernah melakukan seminar internasional di Bali dan Pak Bupati juga sudah bicara di tingkat internasional. Jadi tidak usah khawatir, ini ketua kita sudah pernah dikirim karena ya karena Pemda Bali gitu ya. Oke, kita sampaikan bersama sejahtera mendunia. Ulangi lagi sekali, bersama sejahtera mendunia. Bersama sejahtera mendunia. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Gung. Baik, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Ketua Pak Ketum Pari Wilayah 6, Bapak Agung Limantara, berarti acara webinar pada malam hari ini telah kita buka. Dan kami ingatkan lagi untuk peserta yang saat ini yang mengikuti sudah 81. Sepertinya masih ada beberapa rekan dari ATRO angkatan yang semester terakhir ini yang belum bergabung. Acara selanjutnya akan kita mulai dengan doa. Pada petugas pembawa doa, apakah sudah siap? Ya, siap. Oke. Oh, Bu Gusde sudah standby. Kami persilahkan Bu Gusde. Selamat malam rekan-rekan Pari Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan selamat. Nah, baik. Para hadirin, Baik, mohon ditunggu sebentar, masih ada gangguan dari Bu Gusde-nya. Sepertinya masih ngunggahang pejati, Ji Gus Dek Titian. Bu Gusde-nya sudah mandi kan ya? Sudah siap, Ji Gus. Mikrofonnya dihidupkan. maaf. Iya. Silakan Ji Gus. Oke. Baik para hadirin, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing.
dan doa akan saya pimpin menurut agama Hindu. Bagi umat lain mohon untuk menyesuaikan. Om Aditya Shya Param Jyoti Raga Teja Namastuti Sweta Pangkaja Madhyasti Bhaskarya Nama Namastuti Om Raringsah Paramasiwarajya Namastuti. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan dalam wujud Tuhan Sang Siwaraditya yang bersinar cemerlang, yang merupakan saksi agung Pragat Jagara ini. Ya Tuhan, terimalah kehadiran kami dalam acara webinar organisasi, profesi, dan karir Pragraper Bali 2020 pada malam ini di tempat kami berada sesuai dengan harapan kami. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenan Tuhan. Karena Tuhan Maha Pencipta, Maha Pemelihara semesta ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik, dari yang gelap menuju yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami dapat terwujud sebaik-baik. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, agar segala dosa dan kotoran yang ada pada jiwa diri kami menjadi sirna. Karena Tuhan adalah sumber bukti dan mukti kesejahteraan hidup jasmani dan rohani kami. Om Sri Ambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu. Om Sidirastu Astu Yanamana Swaha. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami dari tim acara ada saya Nana, teman saya Desa Suar, Firda, Bung Jack, dan Bung Surya akan memandu acara pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya akan undur diri terlebih dahulu. Setelah melaksanakan kewajiban profesi, saya akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu. Mbak Firda sudah standby di tempat? Terima kasih Jeng Nana sudah dibantu kita semua. Mohon maaf Pak Wayan, Pak Gung, Bu Mifah, saya undur diri terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan dipandu teman saya Mbak Firda. Ya, makasih Nak. Makasih Nana. Makasih Nana. Firda, oke standby ya. Mungkin Gong Jack duluan. Ya, Jigong atau Firda? Gong Jack atau Firda? Selamat malam. Oke, terima kasih Gong Jack. Selamat malam, halo. G, sudah bisa didengar Gong G. Oh, iya. Silakan. Bisa terhubung ya. Sudah cakep sekali suaranya. Silakan G. G, lanjut G. Lanjut. Bisa didengar sudah. Mantap. Baik, terima kasih Mbak Nana yang sudah memandu acara dengan super tadi. Ya, awal selanjutnya izinkan saya perkenalkan nama saya Gung Jack. Nama panjangnya Gung Jack Holiday. Jadi suatu kehormatan diberikan di sini untuk memandu acara dalam acara seminar organisasi profesi dan karir dari Pragraper Pemda Bali 2020. Oke, lanjut. Gimana Pak Putu? Ya, Bisa masuk suara saya? bisa. Mantap. Oke, bisa ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Putu. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengenalan tari puncak.
Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ana Agung Pance Limantara selaku Waketum Wilayah Narko. Pada Bapak Ana Agung Pance. Ya, terima kasih. Terima kasih, Gung Jack. Halo, terima kasih ya. Gimana? Suaranya bagus ya? Bagus Pak Gung, bagus. Mantap Pak Gung. Ya, kita lanjut ya. Oke, silakan Pak Gung. Pak Putu Adi nanti mohon dibantu kalau memang ada yang perlu ditayangkan ya. Oke, Pak Gung, yang siapkan. Jadi gini, kita lanjut untuk menyikat waktu. Pak Wayan masih bergabung dengan kita. Terima kasih Pak Wayan. Jadi sekarang ini di Pari Pusat kita bersyukur luar biasa, kita sudah punya rumah sendiri ya, itu utamanya dulu. Masalah susunan organisasi tidak jauh-jauh beda dengan apa yang ada di Pemda Bali ya. Jadi di Pemda Bali ada pembina, penasehat, sudah itu ada MDRI Majelis Disiplin, sudah gitu ada ketua, dan ketua didampingi oleh waketum seperti saya ada di waketum 6 mulai Hai masing-masing, waketum 1 ada mulai DKI segala macam, itu aja yang membedakan di untuk yang di Pemda. Kalau bidang-bidang hampir sama, ada bidang organisasi, ada bidang hubungan sedaan, semuanya bidang itu ada semuanya ya. Jadi untuk ketua umum kita mungkin besok tanggal 25 ya Pak Putu Adi ya. Kalau tidak salah tanggal 25 ya. Tanggal 25 beliau diundang ya. Betul Pak. Mudah-mudahan dia bisa hadir, jadi bisa memperkenalkan diri terhadap teman-teman ini, adik-adik ini yang anggota baru ini. Kalau yang pengurus-pengurus lama ini kan sudah tahu semuanya ini. Mungkin kalau Pak Wayan rasanya udah pernah ketemu ya Pak Wayan ya. Maaf Pak Wayan, belum pernah ketemu enggak sama Pak Gi ini Pak Wayan? Atau Bu Ipah, kalau Pak Gamal kan pernah berkunjung juga ke Atru Bali dulu ya. Kalau Pak sudah pernah ketemu saya Pak. Ya. Sering ikut dalam asosiasi institusi pendidikan. Ya. Karena waktu di periode pertama beliau masih Direktur Poltekkes Semarang. Sekarang beliau ada di PPSDM bagian bidang pendidikan. Jadi pengembangan beasiswa di beliau ini. Jadi kebetulan ini. Jadi kalau teman-teman yang terutama yang status PNS gitu ya, mau mengembangkan pendidikan ke D4, ke S2 segala macam, itu beliau yang punya ini di PPSDM. Jadi Pak Sugianto yang ini sudah, kalau untuk hubungan internasional beliau sudah sekali ya, hafal sekali karena sering jadi pembicara di tingkat internasional. Dan semenjak kepemimpinan beliau ini ya perkembangannya memang kita rasakan memang ada yang beda ya, artinya bedanya perkembangannya lebih pesat gitu ya, pesatnya hubungan kita ke luar negeri itu luar biasa ya. Udah gitu yang lebih luar biasa, kita sudah bisa menyiapkan rumah kita sendiri. Jadi sayang ya Pak Putu Adi enggak nyimpen ini Pak Putu Adi ya. Ini anu aja lah. Ini kan enggak lihat orangnya kan susah ini untuk kenal. Jadi secara susunan begini aja. Tapi nyimpen ininya enggak Pak Putu Adi, nyimpen apa namanya? Foto basecampnya gini enggak? Iya. Pari pusatnya. Iya, sebentar. Rumah kita Pari Pusat itu rasanya ada ya. Nanti ini sebentar kan saya sampaikan. atas ini ada adik ini nanti harus ada kontribusi ini gitu. Ini nyatanya rumah kita. Kalau teman-teman yang pengurus yang lain atau ketua-ketua cabang ini kan sudah tahu lah. Kita sudah sering bicarakan ini ya. Karena berkat kontribusi teman-teman inilah gedung ini bisa terlaksana dan bisa bangun megah ya. Saya rasa megah lah karena saya sudah pernah rasakan di sana. Saya sengaja memang pada ada acara tertentu saya sengaja luangkan waktu 1 hari untuk tinggal di sana karena di sana itu sudah disiapkan untuk berapa kamar
untuk kamar laki-laki, kamar perempuan, ada sekian lantai di sana, ada ruang pertemuan gitu ya. Nah ini Pak ya, ini yang disebut tadi. Ini ada ketua umumnya Dr. Haji Subianto SPD MAC. Beliau backgroundnya memang dari awal radiografer, udah gitu S2-nya beliau ngambil tentang MRI di Australia kalau nggak salah ini. Sudah gitu doktornya bidang ini ya, saya nggak pahamin doktornya apa, biar tak salah nanti ya. Sudah gitu ketua umum ini dibantu oleh wakil ketua, wakil ketua 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Ini kalau tidak salah yang 4 ini sudah belum ada pengganti ini karena beliau hijrah ke fisika medis. Ini Pak Awan Pelawi Medan ini Pak Purwanto ini Makassar, ini yang ketua Pemda Jawa Timur Pak Halil ini. Kalau ini kenal nih hampir, kalau teman-teman yang di pemerintahan terutama yang di rumah sakit pemerintah pasti kenal nih, karena beliau bagian kalibrasi di BPFK Surabaya. Pak Sudiono kalau yang tamat-tamatan di Semarang ini saya tahu Pak, ini Pak Dion ini beliau dosen di sana ya. Kalau Mas Puji ini beliau dulu aktif di Rumah Sakit Pondok Indah terakhir. Sekarang bisnis jual beli alat. Istrinya beliau ini adalah dokter spesialis radiologi. Ya. Lanjut Pak Budiadi. Ini sekretaris umum kita itu yang baru sekarang yaitu Pak Hidayat Agus Sabarudin ya. Kalau ini lebih familiar, kalau ini jago di bidang CT scan ini. Kalau teman-teman menggunakan ini Pak Hidayat di Simen ya Pak ya, Pak Bujadi di Simen atau di mana dia ini kan? Ya ini Pak Hidayat ini di Simen Pak, masih ya, di Simen. Masih ya, ya. Masih. Kalau kita ada beli alat CT scan Siemens ini, beliau yang instrukturnya, beliau yang ngajarin segala macam. Ini Pak Edi, beliau dulu di sekretaris 1 di sekretaris umum, sekarang diganti oleh Pak Hidayat. Pak Edi di sekretaris 1 karena beliau kesibukan beliau lah ya. Ini dibantu oleh Mbak Sinta ini Mbak Sinta yang kalau yang pendidikannya di Astro Jakarta kenal betul, ini dosen, salah satu dosen di Astro Jakarta. Pak Agung ini yang kalau yang Semarang mesti kenal ini Pak Agung, ini Pak Jepri Bendahara Semarang ini mesti kenal ini ya. Nah ini bidang-bidang ini yang banyak membantu kita ini, Ibu Ketut ini banyak yang memberikan lahan pekerjaan taman-taman Astro Bali ini banyak bekerja di tempat beliau ini. Ini kan salah satu pentolan dari Sloam ini, Sloam Hospital, beliau ada di Banten ini. Beliau ketua Pemda di Banten juga ya. Ini yang dari RKM, Pak Kukuh, ini anggota-anggotanya. Muhammad Syafei ini di Jogja. Ini juga kalau ini Semarang, semua ini ya, tadi ya. Terasa itu Pak Butuh, artinya bidang-bidang ini hampir sama lah semuanya. Jadi yang lebih penting lagi, yang penting sekali pada saat yang perlu saya sampaikan adalah terutama pada adik-adik yang baru ini nanti akan menjadi anggota kita ya. Itu udah pasti menjadi anggota kita ya. Jadi kalau udah lulus, udah gitu menyandang gelar sebagai radiografer, pasti sudah menjadi anggota kita ya. Nanti dimanapun berada, tapi Ibu Ipah tadi sampaikan, ada yang bahkan ada yang dari Manado, NTT, NTB, ya wilayah timur semuanya. Nanti akan mereka ini kalau untuk di Bali ya mungkin masih sudah berdesakan ya, artinya mudah-mudahan adik-adik ini bisa kembali ke daerahnya masing-masing yang mengabdi kepada daerahnya, karena memang daerah-daerah timur ini kan masih banyak sekali dibutuhkan radiografer ya. Kalau di Bali ini sudah terlalu sesak ya, jadi kalau perlu orang Bali ini ajak ke sana gitu ya, kerja ya. Manado itu masih lowong sekali, banyak sekali. Kalau perlu teman-teman di Bali ini ajak ke situ kerja ya. Jadi
kalau ini kita bertahan di Bali, populasi di Bali radiografer kan udah cukup lah anunya ya, kecuali nanti nunggu 3-4 tahun lagi, saya sendiri juga nanti 3-4 tahun lagi pensiun, masih ada lowong lagi gitu ya. Nah, apa kebetulan sekarang ini kan seperti Pak Wayan tadi sudah sampaikan, itu kan True Bali ini kan lagi akreditasi masalah D4 ya, mudah-mudahan bisa lolos ya Pak Wayan. Jadi teman-teman itu tidak akan ragu gitu ya, karena memang aturan memang begitu. Jadi kenapa teman-teman itu masih ngerem gitu ya sekolah itu, karena kan nanti takutnya tidak diakui nanti kalau udah tamat, karena akreditasi kan minimal B ya. Itu jadi tidak perlu jauh-jauh lagi nanti teman-teman yang akan berlanjut untuk D4-nya ya. Jadi kita support semuanya biar akreditasi biar bisa lolos, biar dimudahkan semuanya. Jadi teman-teman tidak jauh lagi, terutama yang PNS ini. PNS ini kalau dia melanjutkan ke D4 gitu ya, D4 itu sudah ada bonus ya, sudah ada bonus untuk masa kerjanya. Jadi kalau D4 ya pensiunnya 60 tahun. Kalau yang tetap D3 ya pensiunnya 58 gitu ya. Karena ke D4 itu secara jenjang fungsionalnya sudah ada sekarang. Jadi kalau D4 sekarang bahkan nanti teman-teman yang D4 apalagi mudah-mudahan nanti golongan terakhir itu bisa 4C. Bisa pensiunnya bisa 4D jadinya gitu ya. Jadi luar biasa sekali karena jenjangnya sudah diperhitungkan semuanya. Jadi bersyukurlah semuanya teman-teman ini yang sudah tahap lama yang sudah melanjutkan D4, sekarang yang kita dorong adik-adik semuanya jadi bisa mengikuti jenjang keilmuannya yang lebih kan ya. Apalagi khusus untuk radioterapi ya. Radioterapi di Bali ini, khususnya di Denpasar ini sudah ada 3 yang akan buka, ada 2 jadinya, rumah sakit kapal dan rumah sakit Bali Mandara, itu sudah pasti itu. Justru akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak radioterapi. Kalau dia pakai 2, 3, 4 alat aja sudah perlu tenaga radioterapi itu banyak. Nah, sementara lulusan radioterapi itu belum begitu banyak, ya kita bisa terima teman-teman yang lulusan D3, tapi itu akan diberikan pendidikan khusus nanti ya. Kita akan kirim ke Jakarta. Buktinya ada teman-teman yang alumni Atru Bali juga yang sekarang masih status kontrak di Rumah Sakit Sanglah itu sudah dipelatihkan 6 bulan di RSM sudah kembali. Jadi begitu prosesnya. Jadi proses nanti mudah-mudahan teman-teman yang masih muda bisa melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi, apalagi nanti Pak Wayan akan buka klinik, kita bisa menjadikan nanti S2 yang linier gitu ya, tentang di diagnostik seperti yang sekarang di Semarang ya. Ya saya rasa Bali ini lebih dulu lah, semua lebih dulu kalau lebih lihat dari perkembangan yang ada seperti yang tadi itu kelulusannya ini kan saya lihat ini jumlah yang disampaikan Bu Ipah itu tadi jumlah 80 itu kan konsisten sekali dari dulu itu. Angkatan mungkin yang sedikit ya angkatan pertama itu aja 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini angkatan berapa Bu Ipah? Maaf Bu Ipah saya enggak hafal betul ya. Ini yang betul adik-adik yang sekarang pun saya nggak tahu persis mukanya karena kan memang nggak ada praktek lagi di rumah sakit. Iya benar Pak Geng. Sekarang mungkin sudah angkatan ke-11 ya Pak. Iya ke-11 luar biasa. Di angkatan 11 itu sudah masih bisa mengontribusikan hampir 80 sekian gitu ya. Tempat lain tuh nggak ada. Jangan jauh-jauh, lihat aja di yang dulu di Atru Jakarta ya, yang swasta itu kan nggak ada itu jumlahnya itu. Ya syukurlah Bu Ipah jadi masih eksis ya, masih hebat ya. Ya tetap mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi jadi berkembang terus nanti ya. Ya itu, makasih Bu Ipah. Ya sama-sama Pak Agung. Nah ini udah pada saat ini gambar yang ditunjukkan oleh Pak Putu Adi ini pelantikan waktu kita pelantikan ya. Saya rasa itu ya. Jadi yang kalau Paripusat, kalau sebenarnya saya pingin kalau memang Pak Putu Adi nyimpen gambar gedung kita
sih itu lebih tertarik kita ngomongin, karena ini adik-adik ini kalau sudah jadi anggota dia udah kontribusi langsung ini. Tapi buktinya udah nyata, gedungnya sudah ada ya. Gedung ini cukup fantastis juga biayanya ya. Jadi ini semuanya adalah kontribusi radiografer yang ada di bumi Indonesia ini ya. Tidak ada artinya bantuan-bantuan apa ini murni ini pure ini dari kemampuan radiografer kita. Kita sudah punya gedung, jadi adik-adik seperti sekarang ini nanti sudah jadi radiografer, kalau ada dinas ke Jakarta apa bisa bermalam di sana, nggak usah nyari hotel apa segala macam, karena tempat kita udah kayak hotel juga, desain seperti hotel juga. Jadi saya sudah pernah bermalam di sana, jadi nyaman, cukup nyaman ya. Jadi untuk lokasinya juga nggak jauh dari tempat-tempat yang kita tuju. Itu kan ada dekat di Taman Mini nih, posisinya dekat di Taman Mini. Itulah saya rasa itu perkembangan dari kita dari pusat ya. Jadi tapi sangat ya, kita tidak pernah bayangkan, tidak pernah terpikirkan ya kita harus bertemu seperti sekarang ini gitu ya. Jadi lewat jadi kita tidak ngerti ini, karena ini dunia ini punya urusan ini, udah kita wabah ini kan wabah dunia ini ya. Kita seperti apa yang disampaikan dari Pak Wayan, di situasi sekarang ini di era new normal ini banyak yang mengartikan salah gitu ya. Jadi mengartikan karena sudah normal ya kembalilah beraktivitas seperti biasa, itu salah sekali ya. Jadi saya banyak sekali juga punya pengalaman dalam bidang COVID ini ya. Jadi seperti testimoni tadi itu saya juga khawatir, karena saya juga terlibat juga di adat sering, karena saya ditunjuk sebagai bendesa di desa, itu sering ada pertemuan gitu yang mesti walaupun jumlahnya terbatas, tapi kan kita nggak tahu yang kita ajak ketemu itu ya. Iya, tidak tertahu juga yang itu yang penting, tapi dia sampai ini dia gedungnya ya. Ini gedung kita. Terima kasih Pak Budadi. Jadi gedung kita ini pada saat lagi renovasi, karena gedung ini bukan kita buat dari baru, enggak. Ini kita beli rumah dulu itu semacam ruko gitu ya. Jadi ini dibangun ulang lagi, disetting ulang lagi. Jadi ada berapa lantai, 4 lantai lah. Jadi di lantai atas ada ruang pertemuan, di sana kita buat kapasitasnya paling enggak itu hampir 150 lah bisa. Ya, jadi ini rumah kita, gambaran rumah kita. Yang jelas Pari ke depan seperti dibilang tadi itu bersama sejahtera mendunia, itu slogan kita yang harus kita hafal betul ya. Seperti yang saya sampaikan, tidak lupa juga saya sampaikan di situasi sekarang banyak juga teman-teman kita tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, yang disampaikan oleh Ketua Pemdanya Jogja itu Pak Haryadi, yang itu satu angkatan dengan saya Pak, itu satu angkatan dengan saya. Si Rahman Budiaji itu satu letting dengan saya. Beliau sekarang lagi diisolasi dan menunggu hasil swab yang terakhir. Mudah-mudahan semua dimudahkan ya, jadi dilancarkan dan dihindarkan dari yang teman-teman radiografer yang bersentuhan langsung, yang ditugaskan langsung menangani COVID, betul-betul jaga kondisi. Seperti yang tadi, yang sekarang OTG kita nggak tahu itu dia penular apa lah gitu. Yang penting tadi itu ingat dimanapun kita tetap harus protokol kesehatan, jangan lupa masker terutamanya ya, masker, sanitizer, udah gitu face shield gitu memang perlu ya. Jadi itu harus betul-betul dijaga. Dan yang paling penting, saya kalau memang tidak berkepentingan sekali gitu ya, tidak betul-betul bisa ditunda, lebih baik tinggal di rumah aja gitu ya. Kalau ada hal-hal yang memang mesti dikerjakan ya kerjakan, tapi kalau tidak penting-penting amat ya mesti lebih baik seperti itu. Karena di Bali sendiri seperti yang disampaikan tadi kan penundaan
membuka wisata dunia yang dibuka rencananya September kan dibatalkan oleh pemerintah karena situasi ke Bali ini kan tadi saya baca juga lihat di YouTube juga kan Bangli juga ke rumah sakit sudah kepenuhan untuk mengisolasinya pasien. Perlu saya sampaikan juga teman-teman semua adik-adik semua yang ada di sini, kalau di Ubud itu mungkin dilihat aman-aman aja. Kalau kita di Rumah Sakit Sanglah itu pertama itu baru adanya wabah COVID itu kita memang menyiapkan satu ruangan namanya ruang Nusa Indah. Karena berkembangnya banyaknya lagi kasus, ditambah 3 ruangan, ruang Kamboja, ruangan Leli sama ruang Mawar itu dipakai untuk isolasi. Ternyata penuh juga. Akhirnya sekarang ada ruangan namanya ruang Flamboyan yang gedung lantai 3 itu semua dipakai, itu pun penuh sekarang gitu. Nah itu bukti bahwa kalau kita bilang bahwa itu sudah mulai aman-aman, ya kalau kita di rumah sakit ini buktinya tempatnya penuh terus, bahkan akhirnya kita ngerubah sekarang. Jadi kalau yang tanpa gejala kan taruh di hotel, semuanya taruh di hotel gitu ya. Hotel pun penuh sekarang gitu. Ini yang perlu diingatkan oleh teman-teman gitu ya. Kita punya saudara, tetangga apa itu perlu kita ingatkan sama-sama karena itu kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan. Terasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah agak panjang lebar ini ya. Terima kasih Gun Jack, setelah waktu sudah diberikan. Saya kembalikan, saya duduk dengan Pramu Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Agung Pance. Pemaparannya tadi sudah sangat jelas sekali dari kenalan Pari Pusat ke jajaran-jajarannya. Jadi bagi calon anggota juga wajib tahu ya. Jajaran-jajaran pengurus, seandainya nanti kita bisa bertemu kembali normal, kita bisa bertegur sapa dengan saling mengenal lah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di materi kedua yaitu pengenalan Pari Pengda Bali. Nah, sekarang dengan penguasa Bali yaitu Pak Kapengda Bali terhormat Bapak Putu Adi Susanto, kami persilahkan. Baik, suk semua Ji, suk semua Gong Je, suk semua Pak Gong tadi sudah dipaparkan. Dan tadi mohon maaf ada sekretariat yang terbaru, saya tidak menemukan gambarnya padahal sudah cari semuanya. Biasa begitu, kalau sedang tidak diperlukan ini nongol banyak, tapi begitu diperlukan hijau kaden yo gitu. Tapi lumayan udah ada gambarannya. Lumayan satu itu udah ada gambar, minimal bukti gedung tuh udah ada. Itu 19 Januari 2019 itu Pak Gung. Sekarang sudah luar biasa, ada sound system, ada penginapan, semuanya lengkap, dan sudah didesain untuk sebuah wisma sebenarnya. Sekretariat Pari Pusat saat ini masih tercatat di Hang Jebat karena alamat suratnya ke sana. Sementara yang sekretariat yang baru ini juga dijadikan wisma karena belum ada yang menempati, belum ada tuan rumahnya. Jadi kalau rekan-rekan kalau ada pertemuan bisa di sana, mau menginap juga bisa di sana, dan nanti ke depannya itu akan menjadi sebuah kantor kita full di sekretariat, ada yang jaga di situ, ada yang tugas pagi sore malam di situ, kemudian siapapun bisa menginap di sana. Radiografer juga bisa memanfaatkan ruang pertemuannya untuk melakukan kalau ada rapat, ada seminar dan lain sebagainya bisa. Kan demikian Pak Gongge? Ya. Dan sekarang bagian saya untuk menjelaskan di Pengda Bali. Dan kalau Pari Pusat punya sekretariat yang beli seharga total semuanya itu sampai sekarang itu habis 5 miliar. Itu berasal dari uang swadaya kita semua, swadaya senior-senior semua. Kalau di Pari Bali kita diberikan hibah sebuah ruangan dan sebuah ruang pertemuan oleh Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali. Dan dalam kesempatan ini kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wayan Adnyano telah menghibahkan sebuah ruangan sekretariat untuk kami pergunakan sebagai operasional sehari-hari.
Dan melalui ruangan tersebut kami juga berhasil membuat sebuah akta pendirian dan juga lengkap dengan nomor peserta wajib pajak, sehingga kami bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar yang kami kelola sendiri. Kalau sebelumnya itu kita harus minjam rekening dari Paripusat izin, tapi dengan kita punya akta perkumpulan sendiri dan juga kemudian NPWP sendiri, kita punya badan hukum untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertema keilmiahan. Dan semua berkat Pak Wayan. Pak Ketua, suaranya kecil. Oh iya, suara kecil ya? Kalau begini kedengaran? Iya, kecil. Nah, gini baru. Gesek semua Bu Desa. Saya nggak tahu nih kalau dipakai. Kemarin jelas-jelas saja, tapi sekarang ada penurunan kualitas nih, kayaknya perlu banyak berdoa ini gininya, mikrofonnya begitu. Dan memang kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Usaha Teknik Bali dan Pak Wayan Adnyano beserta seluruh jajarannya, juga kampus Atro Bali, semua sivitas akademika Atro Bali, termasuk juga lulusan-lulusannya. Terima kasih banyak, dan semoga kerjasama kita, koordinasi kita ke depan menjadi lebih baik sehingga tujuan kita bersama dapat tercapai. Demikian. Dan saya di sini mengenalkan rekan kerja kita bersama di pengurus Pari Pengda Bali. Kalau rekan-rekan melihat di situ ada foto lengkap ini pada saat rapat kerja daerah bulan Februari. Kalau tidak salah ini tanggal 18 atau 20, persis sebelum COVID menyerang. Jadi kami masih bisa membuat rapat kerja. Rapat kerja ini awalnya adalah untuk membahas tentang musyawarah daerah yang akan kita selenggarakan rencananya pada tanggal bulan Juni. Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 18 atau tanggal 19 Juni. Namun kemudian protokol keamanan berubah. Ada pandemi sehingga kami harus mengundur. Mundurnya juga tanpa batas waktu, menunggu keadaan tenang baru kita bisa menyusun untuk musyawarah daerah. Dan kemarin pada tanggal 31 Mei kita sudah berkumpul, 31 Mei 2020 sudah berkumpul bersama, karena kontrak pada 31 Mei 2016 itu sampai 31 Mei 2020, 4 tahun. Periode Pari itu 4 tahun. Berarti secara yuridis, secara hukum kita sudah berhenti, selesai masa kerja kita 31 Mei 2020. Namun kita kumpul menghadapi situasi seperti ini, kita sepakat untuk mengadakan pengganti antar waktu. Penggantinya adalah pengurus periode yang sebelumnya masih tetap menjabat sampai kemudian diputuskan untuk dilaksanakan musyawarah daerah. Dan Agustus ini kita akan bertemu kembali untuk melihat apakah masa musyawarah daerah bisa ditentukan tanggalnya atau tidak. Nanti akhir-akhir Agustus kita akan berkumpul lagi untuk membahas hal ini. Dan di Pari Bali kita sudah mengeluarkan keputusan Ketua Pengda mengangkat nama-nama untuk menjadi pengurus. Kemudian dikuatkan oleh keputusan Pengurus Pusat nomor 166 tahun 2016, susunan pengurus daerah Perhimpunan Pari Bali. Kemudian dikuatkan lagi oleh surat edaran kemarin menanggapi pandemi, yaitu surat edaran nomor 90 PP Pari, bisa dilihat di layar, 2020. Yang bunyinya adalah selama masa pandemi, jika ada periodenya sudah habis, harus melakukan musyawarah daerah. Berdasarkan edaran ini, musyawarah daerah ditunda dulu hingga nanti pemberitahuan lebih lanjut, status keamanan dan kesehatan bisa dikondisikan, baru dilaksanakan musyawarah daerah dan kemudian terjadi pergantian pengurus. Itu bunyi tentang edaran ini, dan juga ini tidak berlaku hanya bagi Pengda namun juga bagi Pengcap, karena Pengcap di Bali ada 9 dan rata-rata dibentuknya awal dibentuknya Desember 2016, berarti nanti Desember 2020 ada beberapa Pengcap yang sudah mengakhiri periode kerjanya. Namun dengan surat edaran ini periodenya diperpanjang. Begitu. Kemudian
Nah ini susunan pengurus kita dan juga kegiatan-kegiatan kita, dan hampir sama dengan pengurus pusat. Di Bali juga ada dewan penasehat. Dewan penasehat kita ada 3, yaitu Pak Agung Gede Pancalimantara, kemudian Pak Nyoman Udayana dari Rumah Sakit Wangayo, kemudian ada Bapak Nyoman Diniasa dari Rumah Sakit Singaraja, itu dewan penasehat kita. Kemudian Ketua Pengda saya sendiri, Putu Adi Susanta, tugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Di bawah dari Ketua Pengda ada Wakil Ketua Pengda, ada 2, yaitu yang pertama adalah Ibu Mira. Wah, slide saya berhenti sampai di sini. Baik, nanti saya lanjutkan dengan dideklamasikan saja dan ditunjukkan gambar-gambarnya. Yang ini Pak Agung Gede Panca, nah ini Pak Nyoman Udayana. Ibu Mira sepertinya ada di belakang kayaknya, tidak terlihat di sini. Ibu Mira adalah wakil ketua Pengda kita, yang ketua Pengda 1. Kemudian wakil ketua Pengda 2 adalah Pak Made Purwadarmita, ada pojok kiri. Kemudian di bawahnya ada sekretaris, ada 2. Sekretaris 1 yaitu Pak Putu Krisna Aryadi. Pak Putu Krisna Aryadi ini tidak sulit menemukan beliau karena besar, gampang terlihat. Kemudian sekretaris 2 yaitu Bapak Yuda Astina. Ya, kalau rekan-rekan mahasiswa kenalnya sebagai Wadir 3 Kemahasiswaan Antro Bali. Beliau adalah sekretaris 2 Paripengda Bali. Kemudian di bawah sekretaris ada bendahara 1 dan bendahara 2. Bendahara 1 yaitu Ibu Desa Mahayani, tadi kita sudah dengar suaranya bersama-sama. Namun kita lihat di foto ini Ibu Desa Mahayani atau dipanggil Ibu Desa Maya tidak terlihat. Di sebelah foto ini sepertinya ada, namun di sini fotonya hilang. Ibu Desa Maya adalah bendahara 1, kemudian bendahara 2 adalah Pak Putu Sugiyarta. Nanti mungkin bisa dilihat di layar foto dan videonya. Orangnya masih muda, energik, dan jomblo. Namun jomblo sebentar lagi mengakhiri masa lajang katanya. Namun tanggalnya belum ada. Calonnya juga sudah ada. Oke, di bawahnya bendahara 2 itu ada bidang-bidang. Bidang 1 adalah bidang diklat. Kalau saya tidak salah, saya agak lupa. Bidang 1 adalah bidang diklat, pendidikan dan latihan. Itu ketuanya adalah Ibu Rita. Di foto ini ada Ibu Rita. Beliau ketua bidang 1, pendidikan dan latihan. Saya buka dulu SK-nya sembari mengingat-ingat. Kemudian ketua bidang 2 yaitu bidang organisasi adalah ketua panitia pada malam hari ini, yaitu Bapak Nyoman Srima. Beliau adalah ketua bidang 2 organisasi. Di bawahnya ketua bidang 2 itu ada ketua bidang publikasi ilmiah, yaitu Ibu Nining. Ibu Nining apa ada di sini ya? Semoga ada. Baik, saya buka dulu SK-nya. Saya akan bacakan. Di bawahnya Ibu Nining, bidang 3, yaitu riset dan publikasi ilmiah. Ada bidang kerjasama dan pengabdian masyarakat. Itu ketuanya adalah Aji Dewagung Wira ini. Ada beliau di sini juga. Beliau nanti yang ngurusin sertifikat segala macam, sertifikat sumpah profesi, sertifikat kegiatan-kegiatan kita rata-rata beliau yang desain, kemudian beliau yang menyimpan aslinya begitu. Kemudian itu bidang 4, bidang 5 adalah ada bidang hukum dan advokasi, ada Ibu Agung Ketut Rahmawati, beliau juga ada di sini sepertinya. Beliau tugas di Rumah Sakit BRSU, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Kemudian di bawah bidang hukum dan advokasi ada bidang inventaris, kesejahteraan dan usaha dana. Itu ada Ibu Koming, Ibu Ninyoman Sri Wikanadi. Beliau tugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Beliau juga ada di sini. Kemudian di bawahnya bidang 6 ada bidang 7 yaitu bidang Humas, Sistem Informasi dan IT. Ketuanya adalah Bapak Putu Edi Suarnala. Beliau yang mengelola media sosial Paripengda Bali. Ada IG, ada Twitter, ada Facebook, email juga. Begitu ada
blognya juga ada. Kemudian weblog ya, tulisan di web. Kemudian di bidang 8 ada bidang kaderisasi pemuda dan olahraga. Nah, bidang ini yang sering muncul di kegiatan turnamen futsal Atro Bali rutin. Hampir setiap tahun ikut, dan kami juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada jajaran Atro Bali yang tiap tahun kami diberi kesempatan untuk turut serta dalam turnamen tersebut. Dan tim kami, futsal kami seluruhnya dikoordinir oleh bidang 8 ini, bidang kaderisasi, kepemudaan, dan olahraga. Ketuanya adalah Pak Wayan Darsana Setiawan, beliau tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Wangayo, Denpasar. Kemudian di bawahnya bidang kaderisasi ada bidang akreditasi. Bidang akreditasi perizinan dan jaminan mutu pelayanan. Ketuanya saat ini adalah Pak Putu Giufriana, beliau tugas di BIMC Hospital. Dulu sebelum beliau ada Pak Darmawan Cahyono, namun Pak Darmawan pindah ke Surakarta, ke Solo, ke kampungnya Bapak Presiden Jokowi. Nah, nanti untuk anggota-anggota bidangnya kami persilakan para ketua Pengda semua untuk menyampaikan, mengenalkan anggotanya berikut dengan program kerjanya di acara kita, acara yang keempat. Nanti di situ dipaparkan masing-masing bidang, apa saja kegiatannya, bagaimana progresnya, pelaksanaan ke depan, dan seterusnya. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan, mengenalkan tentang masing-masing kabid dan pengurus harian yang sering aktif, yang sering muncul, dan kami selalu mengenalkan kepada rekan-rekan. Misalnya nanti untuk bayar iuran, hubungin bendahara, yaitu Ibu Desa Maya atau Pak Putu Sugiyarta. Kemudian kalau urusan surat menyurat, rekomendasi, kemudian surat izin apapun yang berkaitan dengan pari, silakan menghubungi sekretaris. Ada 2, yaitu Pak Putu Krisna Aryadi dan juga Pak Yuda Asina. Nanti Pak Yuda Asina mungkin juga akan menghubungi Pak Putu Krisna Aryadi untuk koordinasi. Demikian. Kemudian demikian, dan kegiatan kita dari awal sampai dari tahun 2016 sampai hari ini itu ada banyak sekali. Dan di YouTube juga ada kita sampaikan, YouTube-nya Pari Bali. Di laporan Ketua Pengda itu lengkap, ada kegiatannya, seluruh kegiatan ada di situ, pelaksanaannya, dan sudah berapa SKP yang sudah disebar, dibagi, ada SKP di masing-masing kegiatan, itu semua ada. Dan memang niat kita, harapan kita semua adalah bahwa Pari Pengda Bali ini selalu terbuka, selalu transparan, selalu objektif dan akuntabel, begitu. Jadi terbuka untuk siapa saja. Jika ada yang memiliki ide saran, dipersilakan untuk menyampaikan. Kemudian jika memang ada hal-hal yang kurang pas misalnya, silakan disampaikan, kita akan melakukan penyesuaian. Kemudian seluruh agenda-agenda yang ada memang objektif sedapat mungkin, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seluruhnya ada buktinya, ada catatannya, dan bisa semua anggota bisa mendapatkan catatan tersebut, mendapatkan laporan tersebut. Itu harapan kita ke depannya. Dan di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih semuanya kepada jajaran pengurus daerah semuanya untuk kerjasamanya, untuk segala usaha dan upaya yang sudah diberikan sampai hari ini. Dan saya juga di kesempatan ini mengenalkan bahwa Pengcap kita ada 9, dari mulai Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, kemudian Buleleng, Karangasem, Kelungkung, Bangli, dan Gianyar, semua di masing-masing kabupaten ada. Jadi rekan-rekan nanti kalau memiliki permasalahan di tingkat kabupaten, silakan hubungi Pengcapnya. Nanti Pengcap akan berkoordinasi. Jika itu koordinasinya perlu yang lebih luas, Pengcap akan menghubungi Pengda dan seterusnya. Jadi kita ada hierarki. Dan ke depan memang manajemen organisasi kita
lebih banyak dititik beratkan di Pengcap. Jadi Pengcap yang memiliki nanti uh, kegiatan atau kerja lebih banyak yang mengurus tentang anggota, baik itu mengurus mulai dari surat izin bekerja, SIP, surat izin praktek, itu semua di tingkat Pengcap nanti. Termasuk juga nanti perpanjangan STR nanti ada P2KB, program pendidikan keprofesian berkelanjutan atau yang bahasa Inggrisnya CPD, Continuing Professional Development. Nah, kegiatan-kegiatan ini dimulai dari Pengcap nanti. Dari Pengcap, kemudian mereka minta surat rekomendasi dari Pengcap, kemudian kegiatan-kegiatannya juga diusulkan dari Pengcap untuk kemudian dilaporkan ke verifikator, dari verifikator diverifikasi kemudian masuk ke komisi dan seterusnya. Jadi semuanya ujung tombaknya Pengcap ini. Termasuk juga seperti misalnya ada yang seperti sekarang, ada rekan-rekan yang terpapar COVID begitu, laporan pertama datang dari Pengcap. Kemudian dari Pengcap meneruskan ke Pengda akan berkoordinasi melihat keadaan umumnya sedapat mungkin. Kita selalu pantau keadaan umum rekan ini, karena memang ini berita terbaru yang saya dengar ada COVID ini sampai kemudian ke histeria hipoksia. Jadi tiba-tiba pasien itu mengalami penurunan saturasi yang signifikan padahal tanpa gejala begitu. Nah, makanya memang yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi dan juga Pak Agung Pance mengenai dokter spesialis psikiatri itu, beliau selalu membawa oksimetri karena memang sekarang ada kejadian seperti ini, tiba-tiba pasien yang tanpa gejala mengalami penurunan kadar oksigen secara signifikan yang mengakibatkan ketidaksadaran langsung. Itu beberapa kejadian ada. Bahkan di Indonesia kemarin yang di Tiang Baca, di Kebumen banyak kasusnya, di Kebumen Jawa Tengah, yang sebelumnya banyak dilaporkan gejala-gejala umumnya seperti demam yang pertama, kemudian kehilangan indera penciuman, itu yang paling sering dilaporkan, kemudian kehilangan indera perasa, itu yang paling sering dimunculkan. Nah, itu yang akan kita bagi kepada teman-teman, karena di masa pandemi ini begitu kita agak demam sedikit kita udah khawatir nih, waduh COVID sing tiang nih. Nah gitu. Nah, organisasi profesi Pari Pemda Bali juga memiliki misi untuk menginformasikan kepada rekan-rekan bagaimana update informasi yang terbaru tentang COVID, tentang organisasi, itu kepada rekan-rekan semua. Begitu. Kita selalu mengadakan webinar tentang COVID. Nah, di situ kita manfaatkan untuk saling berbagi, saling sharing informasi bagaimana yang kejadian keadaan yang sebenar-benarnya. Begitu. Dan kalau ada rekan-rekan yang memang terpapar, jangan malu, jangan sungkan. Ini bukan, kita selalu berusaha untuk menghilangkan stigma buruk ini, stigma buruk COVID ini. Kita selalu menekankan bahwa COVID ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Jadi begitu rekan-rekan terbuka, kita akan selalu berusaha untuk melindungi rekan-rekan, kemudian memantau, membantu untuk kesembuhan rekan-rekan. Begitu. Dan beberapa memang dilaporkan ada yang sudah terkonfirmasi positif dan syukur-syukur banyak yang mengalami kesembuhan. Itu berita bagus bagi kita. Sementara di tingkat nasional ada satu rekan kita sejawat kita yang berpulang karena memang terkonfirmasi positif ini, dan beliau sudah diberikan penghargaan langsung oleh Menteri Kesehatan karena beliau memang terkonfirmasi positif karena sedang bertugas. Begitu. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang pengurus dan juga Pengcap. Pengcap ini nanti ada sesinya tersendiri, yaitu di hari terakhir nanti kita akan berkenalan dengan masing-masing cabang. Dan di sesi yang hari ini saya harapkan semua anggota baru nanti berkenalan, menghidupkan kamera, mengucapkan salam, kita saling berkenalan. Kalau dulu rekan-rekan sebelum masuk kuliah itu ada PKKMB,
kemudian ada ospek dan lain sebagainya. Ini pun sama, cuman sekarang ospeknya online. Rekan-rekan calon anggota ini yang harus mengenalkan diri kalian masing-masing kepada kita semua. Begitu rencananya acara pada malam hari ini. Semoga nanti semuanya dapat mengikuti dan kita saling berkenalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan walaupun tadi saya tidak buka mungkin dengan pangenjali umat, tetap saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santih 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke GMC, Ji Gung Je. Dipersilakan, Ji. Kedengaran nggak ya? Oke, terima kasih Pak Putu. Yang ganti Bung Je sebentar. Oh, Ji Surya, mantap Ji. Silakan Ji. Ya, oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada Bapak Putu Adi untuk materinya berkaitan pengenalan Pari Pemda Bali pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya kita lanjut ke pengenalan anggota baru angkatan 2020 kepada Ketua Angkatan 2020. Kami persilahkan. Sudah ada ditunjuk ketua angkatannya nih, siapa ini? Kalau ada langsung mengajukan diri, kalau tidak ada kita pilih cap-cip-cip hari ini aja langsung. Gimana? Berani nggak? Atau ada yang mengajukan diri dulu yang jadi ketua angkatannya? Karena nanti kita akan koordinasi langsung dengan yang bersangkutan kalau ada apa-apa nanti. Dan yang paling keras suaranya Pak Ketua. Oh iya jauh jatuh sorry. Jadi nanti manfaatnya dari ketua angkatan ini, walaupun nanti akan ada ikatan alumni dan lain sebagainya, tapi khusus di Pari Pemda Bali untuk angkatan calon anggota baru 2020 ini, kita menunjuk satu ketua angkatan. Dan silakan nanti jika nanti di pertengahan jalan perlu diganti atau ada perubahan disesuaikan, silakan. Namun untuk pada malam hari ini mohon, saya ingin tahu siapa yang berkenan bersedia menjadi ketua angkatan. Ya, silakan. Ini ada dari chatnya Pak Made, mungkin wakil Korti, silakan. Ada yang berani bicara siapa yang sebaiknya jadi ketua angkatan yang bisa menjadi ketua untuk Pari Bali 2020 ini. Silakan. Ada yang mempunyai kandidatnya? Mau laki mau perempuan tidak masalah. Kalau nanti jalan mungkin besok mau diubah lagi, dipersilakan. Untuk malam hari ini kira-kira siapa yang mau bersedia? Kita lihat bersama-sama apakah kalian bisa memilih atau ada yang bersedia. Tidak masalah. Siapa di sini? Bagaimana kalau Gilang Ramadan saja? Gilang Ramadan bisa dengar suara saya? Jika bisa mendengar mohon dihidupkan mikrofon dan videonya dan jangan pura-pura tertidur karena Gilang Ramadan nih mendapatkan kepercayaan dari kami karena beliau ini setahu saya mempunyai jiwa pemimpin yang kuat dan juga kerabat dari dokter spesialis di Sanglah, Pak Gung. Saya perkenalkan nih, Gilang ini ponaan dari dokter anestesi kita, dokter Sinarjo, Pak Gung. Spesialis anestesi. Iya. Ya, kalau gitu jangan malu-maluin dokter Sinarjo dong. Iya dong. Kalau di grup Sanglah itu kan, dokter Sinarjo paling vokal, Pak Gung ya? Iya, paling sering posting. Nah, ini Gilang sudah muncul suaranya. Gilang sudah muncul suaranya, silakan Gilang. Mengenalkan diri Gilang. Gilang dipersilakan. Ya, jangan pura-pura rusak mikrofonnya Gilang, silakan. Yes, sukses semua Pak Wayan untuk waktunya. Kami izin lanjut. Gilang.
Jangan panik gitu, biasa saja. Wajahnya jangan kayak orang susah gitu, biasa saja. Oke, Pak Tuh. Posisi di mana Gilang? Di rumah, Pak Tuh. Di rumahnya Dr. Sinarjo. Ya, ya, Pak. Oke, silakan mengenalkan diri Gilang. Baiklah, sebelumnya izinkan ucap salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Putu Adi Sukanta yang telah mempercayakan kepada saya, Pak Tuh. Ya, mulai dari asalnya Gilang dulu, dari mana? Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani. Asal saya dari Padang, Pak Tuh, dari Padang. Jauh ya. Ya. Terima kasih Gilang. Terus selanjutnya siapa yang ingin Gilang kenalkan? Selanjutnya, tunjuk temannya. Untuk apanya nih Pak Tuh? Jadi setelah Gilang, siapa yang Gilang suruh untuk mengenalkan diri? Jadi ini saling berantai. Nggak ada daftar anggota atau daftar absen, nggak ada. Jadi bebas. Siapa kemudian mengenalkan siapa, dan ingat, Pak Agung ada mungkin disampaikan, silakan Pak Agung. Ya, maaf Pak Ketua. Jadi gini, Gilang, terima kasih. Ini anugerah yang sudah luar biasa ditunjuk langsung oleh Pak Ketua. Ini kamu sebagai ketua yang akan memperkenalkan teman-temannya. Silahkan Gilang tunjuk siapa teman-teman yang hadir pada saat ini. Ya, syukur bisa hadir semuanya. Saya baik selaku dari organisasi maupun secara pribadi sekali ingin tahu lah ini muka saya sama sekali nggak anu sama sekali muka ini sama sekali. Kalau dulu kan masih ada dia pakai tempat kita kan masih kadang-kadang bisa ketemu ya. Jadi ini sama sekali enggak, ini sampai Anda lulus ini enggak tahu saya ya. Jadi mohon pada kesempatan ini, karena ini kan kesempatan untuk besok udah kita berlanjut acara-acara gini kan, tahulah ini nama ini ya. Kenalkan teman-temannya semuanya seperti tadi lah, namanya siapa, asal dari mana gitu ya. Jadi supaya tahu, salah satu ada saudara saya di sini saya enggak tahu gitu ya. Ya Pak Udo, silakan bilang, silakan. Enggak Pak. Selanjutnya saya nunjuk itu Pak Tuh, Gede Suami Kosmal.